Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Zona English video. In this video, we're gonna talk about things if that things more than one. Oke, kita akan bahas tentang benda yang lebih dari satu, bagaimana perubahannya dalam bahasa Inggris. Oke, dalam bahasa Indonesia tidak ada perubahan antara satu barang atau barangnya lebih dari satu. But in English, it's different. Tapi dalam bahasa Inggris berbeda dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, ketika barang yang kita maksud atau orang yang kita maksud sudah lebih dari satu, dia akan berubah penyebutannya. Oke, bagaimana perubahannya? Let's get started. Oke. You can see here there are some pictures here. Ada beberapa gambar di sini, ya. Ada gambarnya yang hanya satu orang dan ada gambar yang dia lebih dari satu orang. Oke, bagaimana cara membedakan jika orang yang kita maksud itu satu atau barang yang kita maksud itu hanya satu dengan barang yang lebih dari satu? Oke. We're gonna compare. Kita akan membandingkan. Oke. Oke, the first one. Ya, di sini ada gambar orang. Ada satu orang sini. So, kita sebutnya one orang dalam bahasa Inggris per person. Jika dia hanya satu orang sendiri, kalian bisa mengatakan one person. One person. Oke. Kemudian kalau dia sudah lebih dari satu, apakah dia dua, sudah masuk 2, 3, 4, 5. Oke, let's see here. There are 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 people here. Ya, di sini ada 5 orang. Oke, kenapa kita sudah tidak menggunakan 5 person? Karena dalam bahasa Inggris perubahannya ketika dia orang yang dimaksud sudah lebih dari satu, dia berubah menjadi people. Jadi bukan lagi person. Jadi kalau sudah dua, 2 people, 3 people, 4 people, or 5 people. Jadi kalau misalnya di rumah kalian ada 7 orang yang tinggal, misalnya orang tua kalian, saudara kalian, kakek nenek. So you can say, there are 7 people in my house. Ya, there are, ya. 7 people, 5 people, oke. Jadi diingat, jika yang dimaksud orang sudah lebih dari satu, dia akan berubah menjadi people. Oke. How about this picture? Di sini yang kita maksud ini anak-anak. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya ada double kata ya, anak-anak, orang-orang. Tapi dalam bahasa Inggris tidak ada yang seperti itu. Ya, dia adalah perubahan kata. Oke, di sini adalah satu anak ya. One child. Ya. Oke, jika dia satu, dia akan disebut dengan child. Oke, bagaimana jika dia sudah lebih dari satu? We're gonna count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, there are 7, ya, ada 7. Oke, jadi dia dari child, dia berubah menjadi children. Jadi kalau sudah lebih dari satu anak-anaknya, dia akan disebut dengan children. Karena anak-anaknya ada 7, jadi kita sebut 7 children. Oke? Remember, child to children. One child, 7 children. Okay, how about the next picture? There's a baby, ya, di sini ada anak kecil, bayi, ya. Ada berapa di sini? Ada 1. Oke, one baby. Oke, bagaimana jika babynya sudah lebih dari 1? Oke, dalam bahasa Inggris dia akan berubah juga, tapi dia perubahannya berbeda dengan yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya dia berubah dari child ke children, dari person ke people. Kalau ini dia perubahan yaitu mengubah Y menjadi
I kemudian menambahkan ES. Kenapa seperti itu? Ya, ini adalah bahasa Inggris. Mereka punya sistem yang mereka telah susun. Jadi ada yang berubah seperti ini, ada yang I-nya diubah menjadi I, kemudian ditambahkan ES. Oke, jadi itu penting untuk kalian pelajari. Bagaimana supaya kalian ingat perubahannya? Harus banyak membaca, banyak dipraktekkan sehingga dengan sendirinya akan tersimpan di memori kalian, ya, tanpa harus mengingat apa ya penggunaannya, bagaimana penggunaannya ya. Jadi kalau dia sudah lebih dari satu baby, jadi kalian mengatakan bukan three baby, tapi three babies. Three babies. Jadi Y diubah menjadi I, kemudian tambahkan S. Ya, jadi kalau sudah 3 baby, babies. Ya. Oke. Okay. The last picture here, gambar terakhir di sini ada pohon ya. Oke. Okay. Kalau satu pohon, one tree. Ya, one tree. Satu pohon. Oke, bagaimana jika pohon yang kita maksud sudah banyak? Oke, di sini pohon tidak melakukan perubahan kata, tapi hanya ada penambahan S. Ya, jadi many trees. Many trees. Ya. Jadi seperti itu. Ada kata yang berubah, ada yang hanya menambahkan S, ada juga yang Y-nya diubah menjadi I, kemudian ditambahkan ES. Oke. Try to practice as much as you can. Oke. Coba kita lihat ada teks di sini ya. My family. Jika kalian ingin menceritakan tentang keluarga kalian, bagaimana caranya? Kemudian ada kata yang sudah ditambah-tambahkan menjadi S karena dia lebih dari satu. Oke. Let's have a read. I live with my parents in a big house. Oke. Sini ada parents. Parents itu kan ada mother and father, ada dua, ayah dan ibu kalian. Jadi ketika dia disebut orang tua, dia ditambahkan S, parents. I live with my parents in a big house, di rumah yang besar. I have two, saya mempunyai dua saudara perempuan. Sisters, karena saudara kalian sudah lebih dari satu, jadi kalian harus mengatakan sisters. Ya, kalau cuma satu, ya kalian mengatakan sister, tapi karena lebih dari satu, sisters. But I don't have brothers. I don't have brothers. Saya tidak punya saudara laki-laki. I have many cousins. Saya mempunyai banyak sepupu cousins. Cousins lebih dari satu yang kalian maksud. Tambahkan S two. I have many cousins too. One of my cousin. Kenapa di sini sudah tidak tambahkan S? Karena yang kalian maksud sini sudah satu. Salah satu dari sepupu saya ya. Live with us. Tinggal dengan kami. Because her parents work in abroad. I have a grandpa and a grandma. We don't live together, but we always visit them every weekends. Oke, kalian juga bisa menceritakan tentang keluarga kalian, ya. Silahkan kalian praktekkan dengan diri kalian sendiri. Lihat contohnya, kalian bisa menuliskan di buku kalian, kemudian kalian praktekkan, dibaca, ya. Kita akan memeriksanya pada saat kita memulai kelas. Oke. Di sini ada gambar, ya. There are 4 pictures here. Di gambar ini silahkan kalian tulis bagaimana perubahannya dia dari satu buku jika yang kita maksud bukunya sudah lebih dari satu, ya, apa bahasa Inggrisnya. Bagaimana perubahannya, ya. Oke, kemudian di sini ada rumah, satu rumah dengan dua rumah bagaimana dalam bahasa Inggris. Silahkan kalian tulis bagaimana cara menyebutkannya dalam bahasa Inggris. Kemudian kita akan mendiskusikannya di pertemuan kelas yang selanjutnya. Oke, thank you for watching.